Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mary Indrian Putri dari kelas 1D Psikologi dengan NIM 2105 411000169. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ideologi. Pasti kalian merasa tidak asing dengan kata tersebut. Namun kalian tahu gak sih apa arti ideologi ini? Yuk kita bahas. Ideologi adalah suatu hal yang dianggap penting bagi berdirinya suatu bangsa dan negara. Negara akan merasa khawatir dan bimbang serta akan kehilangan arah dan tujuan ketika tidak memiliki sebuah ide-ide dan gagasan yang penting yang tertuang dalam perwujudan sebuah ideologi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi liberalisme, komunisme, Pancasila, dan sosialisme. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Liberalisme adalah asal kata dari liberal yang artinya kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Ideologi ini mengandung pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Salah satunya dari macam-macam ideologi yang menekankan kebebasan, terutama kepada setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari ideologi liberalisme. Yang pertama ada setiap individu punya kesempatan sama. Salah satunya nilai pokok di dalam liberalisme adalah sikap individu yang memiliki kesempatan yang sama atau the whole basic equality all women pada semua bidang. Namun bukan berarti setiap orang bisa memberi hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hak yang mutlak di dalam ideologi ini, sedangkan hasil yang lain nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. Yang kedua ada berhak mendapat perlakuan yang sama. Mengacu pada poin 1 yaitu kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Third, the of third quality, baik itu di dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Yang ketiga ada hukum, dan hukum diterapkan di dalam setiap hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Negara liberal menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap dalam hukum atau the rule of the law. Yang keempat ada pemerintahan ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Yang kelima ada negara hanyalah alat. Negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai tujuan-tujuan yang besar. Yang keenam adalah tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua ada ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi yang
berkenaan dengan filosofi politik, sosial, ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ciri-ciri ideologi komunisme yang pertama adalah sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Kalau dia berpikir Tuhan tidak ada, berpikir Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Yang kedua ada kurangnya menghargai manusia sebagai individu, dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Yang ketiga ada komunisme mengajarkan teori pertentangan atau perjuangan kelas. Yang keempat ada doktrin komunis, salah satunya yaitu the permanent continue atau continuous revolution atau revolusi terus menerus. Revolusi menyebar luas ke dunia, maka komunisme disebut go internasional. Yang kelima ada komunis mempunyai program terwujudnya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan semua orang itu sama. Tetapi untuk mewujudkannya ada fase diktator proletar yang mempunyai tugas membersihkan kelas lawan komunisme, terutama tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi. Yang keenam ada komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis, sehingga bisa dibilang negara komunis tidak ada partai oposisi atau komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM. Yang ketujuh ada negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan. Yang ketiga ada ideologi Pancasila. Pancasila merupakan salah satu ideologi dunia yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan kata ideologi terbuka yang terdapat dalam 5 sila dapat dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman. Ideologi Pancasila adalah wujud manifestasi dan usaha para penggagas dan pendiri bangsa Indonesia untuk membuat tujuan dan arah berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur. Ciri-ciri Pancasila yaitu 1. Relevan dan aktual, selalu hadir dalam diri subjek sehingga selalu relevan dan aktual. Yang kedua ada bersifat realistis, mencerminkan kenyataan hidup yang senantiasa berkembang dalam masyarakat yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya ideologi. Sifat ini mencegah pemaknaan beku dogmatis suatu ideologi, menyantarkan pada pemaknaan kontekstual. Yang ketiga adalah bersifat idealis. Maksud dari idealis adalah konsep yang mampu menghadirkan harapan, optimisme, dan mampu mendorong penganutnya untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar sampai pada cita-cita yang telah diidamkan bersama. Kualitas idealisme ini akan efektif apabila nilai-nilai yang termuat dalam ideologi selalu bersifat aktual dan sesuai dengan nalar manusia. Yang keempat adalah bersifat fleksibel, yakni senantiasa mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan keadaan. Ideologi terbuka mampu memberikan arahan-arahan melalui tafsir-tafsir yang konsisten dan relevan. Sifat inilah yang memungkinkan setiap generasi mampu mempertahankan keadaan dirinya dan tetap pada arah atau cita-cita yang telah dirumuskan sebagai tujuan sejak awal. Keempat adalah ideologi sosialisme.
Ideologi sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam menjalani kehidupan demi perwujudannya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Sistem sosial dalam ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi serta politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Secara singkat, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Berikut ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, bersifat masyarakat anti pasar atau menolak penetapan harga melalui mekanisme pasar. Yang kedua, adanya maksimalisasi peran negara. Yang ketiga, ada media sepenuhnya ada atau di bawah kontrol kekuasaan. Yang keempat, ada digunakan sistem partai tunggal dominan atau on party system. Yang kelima, ada pembatasan partisipasi politik. Perbandingan Pancasila dengan ideologi lain dalam beberapa aspek. Yang pertama ada politik hukum. Di ideologi Pancasila, demokrasinya Pancasila. Hukum untuk menjunjung tinggi-tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Di ideologi sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Di ideologi komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak, partai politik, hukum untuk melayangkan komunis. Yang terakhir adalah ideologi liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik, mementingkan individu. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Di sosialisme, peran negara kecil, kapitalisme, dan monopoli. Di ideologi komunisme, peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Di ideologi liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopoli, dan persaingan bebas. Di aspek yang ketiga ada agama. Di ideologi Pancasila, bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di ideologi sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Di ideologi komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat, karena komunisme memiliki kepercayaan ateis yang tidak memiliki kepercayaan dengan Tuhan. Di ideologi liberalisme, agama urusan pribadi, atau memilih agama atau bisa saja ateis. Yang keempat ada pandangan melawan individu dan masyarakat. Di dalam ideologi Pancasila, individu diakui ada, sehubung individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Di ideologi sosialisme, masyarakat lebih dari individu. Di ideologi komunisme, individu tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Di ideologi liberalisme, individu lebih penting, lebih dari masyarakat diabdikan bagi. Yang terakhir ada aspek ciri khas.
sosialisme. Kebersamaan akomodasi di ideologi komunisme, ateisme, dogmatis, otoriter, dan ingkar daging. Ideologi liberalisme, penghargaan atas demokrasi, negara kebohongan, menolak dogmatis. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.